Shalom Jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mau pelajari satu tema 12 kata jangan dalam pernikahan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh roh kebenaran, Roh Kudus, roh hikmat mengurapi hambamu. Berkatilah kami dengan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. 12 kata jangan dalam pernikahan. Yang pertama, jangan anggap partnermu itu adalah orang yang sudah sempurna. Suami jangan anggap istrimu sebagai orang yang sempurna, demikian juga sebaliknya. Karena kita terus setiap hari bertumbuh untuk sama serupa dengan sifat-sifat Kristus. Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu kata Paulus, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus waktu menerima kita sebagai anaknya, dia tidak menuntut kita untuk sempurna dahulu baru dia terima kita. Tidak. Kita dalam keadaan sebagaimana kita ada, Roh Kudus menolong kita untuk semakin lama mempunyai sifat yang semakin serupa dengan sifat Yesus. Demikian juga hubungan suami istri. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kita semakin bertumbuh, saling membentuk, supaya semakin lama sifat-sifat kita semakin serupa dengan sifat Yesus. Kejadian 2 ayat 20 dikatakan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Kata sepadan di situ adalah suitable, cocok dengan dia. Terus kalian dalam kaitan ini apa makna kata suitable, sepadan di sini? Saya kasih perbandingan adalah kalau kita mau membuat bangku, membuat kursi, membuat meja dan berbagai macam peralatan yang dari kayu, pasti setelah dibentuk pasti kayu itu masih kasar. Maka diperlukan adanya amplas untuk menghaluskan kayu itu. Ya, ketika digosok-gosok amplas yang kasar bertemu dengan kayu yang kasar, akhirnya amplasnya jadi halus, kayunya pun jadi halus, saling membentuk. Jadi maksudnya kata cocok di sini adalah cocok untuk saling membentuk. Suami istri saling membentuk satu sama lain setiap hari. Sehingga makin lama kita saling membentuk, akhirnya seperti kursi, seperti kayu itu menjadi halus, demikian juga amplas itu jadi halus. Puji Tuhan. Yang kedua adalah jangan harap pernikahanmu seindah hayalanmu. Lihat Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini ada gambar yang bagus ini. Dalam terjemahan sehari-hari ayat tadi, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Pasangan suami istri saling membentuk, saling mempunyai sifat. Aku punya banyak kelemahan, aku juga punya kelebihan, dia juga sama. Saling membentuk satu sama lain. Ya. Pernikahan kita akan semakin indah kalau kita terus semakin saling membentuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, kata jangan yang ketiga adalah jangan simpan kemarahan sampai esok hari. Konflik antara suami istri itu biasa, itu normal. Kalau suami istri tidak pernah konflik malah aneh. Ya. Walaupun sudah pacaran sekian tahun, tapi waktu masuk dalam pernikahan pasti ada konflik. Tidak apa-apa, normal itu. Pasangan pendeta pun sama. Nggak ada pasangan yang tanpa konflik. Ya, tuh, cuma jangan simpan kemarahan sampai esok hari. Maksudnya adalah jangan simpan kemarahanmu selama sekian lama, akhirnya jadi semakin
timbul gejala-gejala kejiwaan yang tidak baik, ya, hati semakin perih, semakin pahit, ya. Jangan simpan kemarahan sampai esok hari. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah sepanjang hari, supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Jadi, marah itu boleh. Itu satu hal yang manusiawi. Tapi biarlah cepat-cepat diselesaikan dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Ini satu cerita. Waktu itu TV kita masih hanya TVRI dan TPI, ya, Televisi Pendidikan Indonesia. Nah, sekian tahun yang lalu di TPI itu ada semacam interview dengan Bapak Muhsin Alatas dan Ibu Titik Sandora, mantan penyanyi yang terkenal waktu lalu, ya. Lalu mereka diwawancarai, apakah kalian nggak pernah bertengkar? Oh, sering bertengkar, kata mereka. Apakah pernah sampai mau tidur juga belum selesai? Oh iya, sering. Biasanya, kata Pak Muksin itu, Titi Sandora kalau lagi jengkel, dia akan tidur duluan. Ya, ya. Kemudian saya tidak biarkan dia begitu saja. Mungkin dia cuma ya pura-pura tidur, ya. Lalu apa yang dia lakukan? Ketika di tempat tidur tuh Muhsin memegang tangannya atau mengelus-elus kakinya, akhirnya pulih kembali hubungan mereka. Itu satu contoh dari seorang yang bukan Kristen, tapi menjadi contoh bagaimana mereka menyelesaikan masalah dengan cepat dan tidak berlama-lama, ya. Yang keempat, jangan berdusta kepada partnermu. Ya, Efesus 4 ayat 25. Karena itu saudara semuanya, jangan lagi berdusta, berlakulah jujur yang satu kepada yang lainnya. Segala perkataan umat Tuhan itu bobotnya sama dengan sumpah. Kenapa demikian? Firman Tuhan berkata apa? Kolose 3:17. Bobotnya sama dengan sumpah, semua perkataan umat Tuhan. Karena semua perkataan kita diucapkan di hadapan Tuhan. Seorang kalau bersumpah di pengadilan, dia mengaku dengan hatinya bahwa apa yang dia katakan di pengadilan itu diucapkan dengan jujur karena diucapkan di hadapan Tuhan. Demikian juga bagi umat Tuhan, bagi orang Kristen, ingatlah segala ucapan kita itu bobotnya sama dengan sumpah karena diperhatikan oleh Tuhan Yesus yang adalah penebus kita. Jadi bobotnya sama dengan sumpah. Iya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3:17, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan in the presence of our Lord Jesus. Di hadirat Tuhan kita Yesus. Jadi kalau kita sadar apa yang kita katakan di gereja kah, dalam tempat kerjaan kah, di sekolah kah, tempat kuliah kah, dalam kita bisnis kah, kita harus ingat ada satu pribadi yang selalu memperhatikan perkataan kita. Nah, kita sadar itu semua adalah kita lakukan di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga apa saja yang kita katakan, apa saja yang kita janjikan, kita harus berjanji dan berkata dengan jujur. Karena Tuhan mengetahui segala apa yang kita katakan. Oh, puji Tuhan. Ya. Yang kelima, jangan menegur tanpa kasih, apalagi bersikap kasar, gak boleh itu. Menegurlah dengan kasih dan jangan kasar. Hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Itu dalam terjemahan sehari-hari, ya. Kolose 4 ayat 6. Hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Galatia 6 ayat 1 dikatakan, saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Dalam roh lemah lembut. Tidak dengan kasar. Ya. Kalau menegur, ucapkanlah dengan berhadapan muka.
dengan pancaran mata kasih. Kalau yang satu melihat ke sana, yang lain melihat di arah yang berbeda, berlawanan. Ya, nggak bisa saling melihat ya. Tapi kalau menegur, ucapkanlah dengan berhadapan muka. Antara suami dan istri kalau mau menegur, ucapkanlah dengan berhadapan muka. Dan dengan pancaran mata kasih. Ini penting sekali. Ya. Yang keenam, jangan cerita pergumulanmu kepada orang lain sebelum sharing ke partnermu sendiri. Ya, ada orang tertentu yang sudah cerita ke orang lain, padahal partnernya sendiri belum tahu, sehingga partnernya jadi bingung kalau ditanya oleh temannya, suamimu atau istrimu mau berbuat ini ya? Aku nggak tahu, dia nggak pernah cerita kepada aku. Nah, itu satu sikap yang tidak baik. Jangan cerita pergumulan kepada orang lain sebelum sharing ke partnermu. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Salah satu rusuk. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tulang rusuk itu letaknya di samping. Berarti istri adalah partner, adalah pendamping suami dalam segala hal. Pendamping suami dalam segala hal. Ya, sehingga sebelum istri menceritakan masalah itu kepada orang lain, dia perlu ceritakan kepada partnernya sendiri, yaitu suami atau istrinya itu. Ya. Yang ketujuh adalah jangan pernah main api dengan orang lain. Kejadian 39 ayat 12. Istri Potifar menarik Yusuf pada jubahnya dan berkata, "Mari kita tidur bersama." Yusuf meronta dan dapat lepas, lalu lari keluar, tapi jubahnya tertinggal di tangan wanita itu. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Nah, dalam bahasa Jawa ada satu istilah witing trisno, jalaran soko kulino. Karena sudah kebiasaan sharing dengan orang itu lawan jenis, akibatnya pelan-pelan timbul bara cinta. Ya. Karena sudah keseringan sharing dengan orang lain yang bukan partner hidupnya. Ya. Hati-hati sering sharing dengan lawan jenis. Ya, kalau mau sharing dengan lawan jenis, kalau bisa ada orang lain yang menemani, jadi bertiga. Ya. Tapi lebih baik kalau istri atau suaminya sendiri yang menemani dengan temannya itu yang lawan jenis, sehingga lebih aman. Ya. Ini bagus ini. Don't play with fire. Jangan main-main dengan api, nanti kamu terbakar. Ya. Sudah ngerti lah makna kata ini apa ya. Yang kedelapan, jangan pernah berpikir atau bicara cerai dengan partnermu. Waktu mengalami konflik, jangan pernah terucap cerai. Yuk kita cerai saja lah. Jangan pernah berpikir atau bicara hal itu. Ya. Seperti gambar ini, I want a divorce. Wah, itu sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Setiap masalah yang terjadi antara suami istri, pasti semua suami istri pernah konflik. Biarlah minta Roh Kudus memberikan ketenangan dalam hatimu, dalam pikiranmu, sehingga cari tempat yang tepat, waktu yang tepat untuk bicara dari hati ke hati. Sharing, mengapa engkau kecewa, mengapa engkau tersinggung, mengapa engkau, apa yang kau sedang gumul itu, sharingkan dengan jujur. Ya, sambil minta pertolongan Tuhan. Ya. Ini bagus ini, kakek nenek ya masih tetap romantis, tetap rukun. Ya. Walaupun kakek nenek pun pernah mengalami konflik, sering mengalami konflik. Ya.
Bertengkar adalah hal yang wajar dalam setiap rumah tangga. Jadi jangan pernah berpikir keluarga hamba Tuhan pendeta pasti aman-aman dari pertengkaran. Tidak, tidak ada itu. Semua hambatan sama manusia juga. Kita punya pergumulan sendiri, kita punya pemikiran sendiri, perasaan sendiri, ya. Sehingga konflik antara suami istri pasti pernah, ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik itu, ya. Yang kesembilan, jangan lupa romantisme setiap harinya. Ya, lo setelah menikah sekian puluh tahun, jangan lupa romantisme itu perlu dipelihara. Ya, suami istri kalau mau tidur atau kalau mau pergi, suaminya mau kerja, dia mencium istrinya mungkin ya, dan berbagai dan kesempatan-kesempatan lain. Jangan lupa kalau suami istri mau menyeberang jalan, jangan lupa suami menggandeng tangan istrinya, ya. Bahkan mungkin jalan-jalan waktu jalan-jalan di mall, saling bergandengan tangan satu sama lain. Itu satu hal yang penting. Jangan lupa romantisme setiap harinya. Nah, ini menarik ini. Pasangan James Dobson. Kita kalau suka baca buku, itu ada satu pengarang dari Amerika yang terkenal, pengarang dalam hal khususnya buku-buku berkaitan dengan pernikahannya. James Dobson ini gambarnya ya. Waktu mereka menikah ya, dan ternyata pernikahan mereka tuh hampir mencapai 65 tahun usia pernikahan. Baru ada yang meninggal gitu ya. Tapi mereka tetap menjaga pernikahan mereka dengan lama sekali ya. Sudah melewati kawin emas itu, kawin intan, hampir 65 tahun. Ya, ini satu hal yang menarik. James Dobson. Salah satu kuncinya lah, jangan lupa romantisme setiap harinya. Yang ke-10, jangan terlalu serius, tetapi humorlah dengan partnermu. Ya, perlu humor. Ya. Do you have a sense of humor? Itu gambar tuh bagus ya. Mazmur 2 ayat 2-4. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Jadi sebagian penafsir mengatakan inilah ayat dalam Alkitab yang menyatakan sense of humor of God. Allah itu mempunyai sense humor, ya. Jangan terlalu serius, tapi humorlah dengan partnermu. Itu kata yang ke-10 dalam hal jangan dalam pernikahan, ya. Jangan terlalu serius. Ya. Yang ke-11, jangan lupa hari-hari penting keluargamu. Harus kita selalu ingat. Kapan hari ulang tahun istri, kapan hari ulang tahun suami, kapan hari ulang tahun anak-anak, hari ulang tahun menantu, cucu, ya. Hari ulang tahun pernikahan. Itu penting sekali. Jangan pernah kita lupa itu. Mungkin kita nggak punya hadiah yang besar, hadiah yang mahal, tapi hanya sekedar yuk ulang tahun, kita makan sama-sama ya, mungkin makan pecel, makan apa yang sederhana. Tapi itu satu momen yang bagus sekali ya. Nah ini, happy anniversary, selamat ulang tahun pernikahan misalnya gitu ya. Ini penting ya. Makanya di negeri barat itu ada statement yang bagus. Say it with flower. Katakan itu dengan bunga, karena bunga mempunyai makna yang banyak yang bagus ya. Ya. Yang ke-12, jangan lupa berdoa bersama dalam keluarga. Ini bagus sekali ya. Mungkin kalau anak masih kecil, mungkin terlalu sibuk, ya sudah minimum seminggu sekali
Mungkin hari Senin atau hari apa, nggak tahu lah, setiap keluarga mau punya harinya yang khususnya. Tapi mungkin juga hari Minggu malam sebelum mereka tidur, gunakan 1 jam. Udah singkirkan dulu itu HP. HP ditaruh di jauh, tempat yang jauh. Supaya mereka hanya fokus untuk sharing. Mungkin menggunakan 1 jam, 1,5 jam untuk sharing pergumulan mereka dalam studi, dalam pekerjaan, kemudian saling mendoakan. Itu menarik sekali, itu bagus sekali. Jangan lupa berdoa bersama dalam keluarga. Ini satu pengalaman yang tidak mereka lupakan walaupun mereka sudah menikah nantinya. Ya, dan itu menjadi contoh yang baik. Ya, saudara sekalian, biarlah 12 kata jangan ini berguna bagi saudara, khususnya bagi saudara yang sudah menikah. Ya. Oke, ada satu lagu yang bagus ini. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Baik, kedua bagus ya. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, pimpin kami, hamba-Mu hanya bisa menyampaikan yang hamba-Mu mampu lakukan. Biar Roh Kudus, Roh hikmat, membimbing setiap kami yang menonton dan mendengar. Tuhan tolong setiap kami agar boleh hidup, memuliakan Tuhan, rukun dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, menantu, cucu mungkin. Supaya keluarga-keluarga Kristen memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.